السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik dan hidayah untuk hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah agar kita mengetahui bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak di antara kaum muslimin yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ibadahnya itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga amal ibadahnya itu tidak diterima atau pahalanya sangat-sangat kurang. Kemudian ikhwani fiddin, a'azzakumullah, orang-orang yang tidak diterima amal ibadahnya, tentunya dia akan mendapatkan kesengsaraan, kekecewaan, kesedihan pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, rajin-rajinlah menuntut ilmu. Karena meskipun kita rajin beribadah kepada Allah, belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan, inni la ahmilu hammal amal walakinni ahmilu hammal qabul, yang artinya adalah, sesungguhnya aku tidak menyusahkan beramal, karena salat 11 rakaat, 13 rakaat, 21 rakaat saya mampu melaksanakannya. Puasa, setiap puasa Siyam Daud, puasa Senin Kamis saya mampu melakukannya. Bersedekah mampu saya melakukannya. Berhaji mampu saya melakukannya. Akan tetapi yang saya susahkan adalah
amal ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Berarti bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini bukti nyata bahwa timak terrajin beribadah, timak nuah bagus cara beribadah, belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Mungkin karena kekurangan ikhlas, atau mungkin kekurangan mutabaah, atau arak kekurangan-kekurangan selain, sehingga ibadah tenu tidak sempurna jarina. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam ini insya-Allah kita akan melanjutkan kembali membaca tentang salat at-tahajud. Karena salat tahajud ini atau qiyamul lail ini banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ya, padahal salat tahajud ini adalah salat yang sangat mulia. Di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa salat tahajud ini termasuk sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa orang-orang yang sempurna imannya, mereka adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat malam. Ya, itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki fadlu qiyamil lail, keutamaan salat malam. Apa keutamaannya salat malam ini? Apa kelebihannya salat malam ini? Yang pertama, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiyamil lail hatta tafattarat qadamahu. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat tekun melaksanakan salat malam sehingga kakinya belah-belah. Karena saking tekunnya melaksanakan salat malam. Padahal Nabi ente dia nahrak dosa-dosa. Kemudian Nabi ente mau ia jaminan tama surga. Ita ini kan nahrak ita pada mau jaminan gina hapus dosa ente si Allah. Dia nahrak ita mau jaminan ginta tama surga. Lagu tima anang malas itu salat malam. Sementara bisiwah mau jaminan gina tama surga, rajin na tekun na salat malam sehingga naina belak-belak ya naina. Faqad kana yajtahidu fil qiyam ijtihadan 'azima. Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan salat malam sampai kakinya pecah-pecah. Artinya apa ini? Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam suwe nembutang sampai naik belak. Ya, arak kita marah ini tidak ada. Ini Nabi sudah diampuni dosa-dosanya, lagu timakna marah ngeno, luar biasa tekunna salat malam. Lalu Aisyah berkataannya, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau menyakiti dirimu? Mengapa engkau melelahkan dirimu? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Semua sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ini apa jawabannya bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tekun salat malam, dia suwe salat malam, ini adalah bentuk terima kasihnya
kepada Allah yang telah menghapus dosa-dosanya. Ya, itendah nganu bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala sadekna ita mata ini adalah nikmah, sadekna ita telinga ini adalah nikmah, sadekna ita elak ini adalah nikmah, uma naik ini selapuna ini adalah nikmah. Coba bayangkan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya ya sakit mata entah, ya, pira biaya yang harus kita keluarkan coba, ya, apalagi nih sakit jantung, sakit ginjal, paru-paru atau yang lainnya, berapa biaya yang kita akan keluarkan? Semua anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita, kita harus mensyukurinya. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ini adalah pada tekun beribadah. Bagus-bagus cara pada beribadah. Perhatikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, seandainya arak sama tonte, sisai ini Allah sadekna ya motor, sisai ini Allah Subhanahu wa taala sadekna ya motor roda 4, bagus motornya. Ya, apakah ya pada terima kasihnya dua ini tidak sama? Si tersadik roda 4 ini harus lebih besar, lebih banyak terima kasihnya daripada yang dikasih roda 2. Apabila dua-duanya sama caranya bersyukur, maka ini tidak adil. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istri, Allah Subhanahu wa taala sadekna itu balik, sadekna itu kendaraan dan yang lain-lainnya, itu semua adalah harus kita syukuri. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila malas kita beribadah, kemudian ibadah tandekna bagus, asal solat saja, asal puasa, asal-asalan selapuna, asal-asalan kanyan, ya, maka itu berarti bahwa manusia ini dia tidak berterima kasih kepada Allah. Apa ancaman Allah Subhanahu wa taala? Allah mengancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian berterima kasih, aku akan tambah. Kalau kalian kufur, maksudnya ini ndekne berterima kasih. Ya, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu adalah pedih. Siksaanku itu adalah keras. Nganu ancamna itu si Allah Subhanahu wa taala, gara-gara kita tidak bersyukur. Bagaimana syukur itu bapak-bapak dan ibu-ibu? Syukur ini di lisan, di hati, di anggota badan. Lisannya mengatakan alhamdulillah, hatinya mengatakan saya yakin ini adalah nikmat Allah. Karena apa sih sadekna itu ini, selapuna ini rezeki Allah. Ya, Allah si nyade itu bukan karena itu pintar, bukan karena itu rajin, lagu Allah Subhanahu wa taala si nyade itu ini selapuna. Ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur itu di anggota badan. Bagaimana caranya? Menggunakan nikmah Allah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini rukun daripada bersyukur kepada Allah. Pertama, apa ini? Lidah. Kedua, hati. Ketiga, anggota badan. Lidahnya mengatakan alhamdulillah, hatinya meyakini bahwa nikmah ini adalah dari Allah, bukan karena saya pintar. Ya, ida mana bagus talat tanda, bagus bawang si talat dah ini. Ya, apabila ketuanya dia si batur tam, masya Allah bagusnya bawang dah ini. Kemudian antum mengatakan bilang jelos semprota ya ini.
La ilaha illallah ini salah satu bentuk kufur nikmah. Karena si miak talat tantaino bagus adalah siapa? Allah, bukan ida senyemprot ya. Mun Allah nak dirang gina seda, timak na bilang jelo de semprot ya tetap gina seda. Tapi Allah yang membuatnya menjadi bagus. Maka jangan mengatakan ini karena saya semprot setiap hari. Bukan karena kita semprot setiap hari. Lagu Allah subhanahu wa ta'ala si miak ia jadi bagus. Kemudian rukun yang ketiga adalah menggunakan nikmat Allah ini untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Jelas ini. Jadi pira rukun syukur ini 3. Pertama lisan, kedua hati, ketiga anggota badan. Ya. Kemudian di riwayat yang lain, wa 'anil Mughirah radhiyallahu anhu qala, dari Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu dia mengatakan, qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta tawarramat qadamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak. Kalau riwayat si pertama ini mengatakan sampai ne belak-belak naina, yang riwayat yang kedua sampai ne barak naina. Ya. Faqila lah qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, mengapa engkau menyiksa dirimu? Mengapa engkau melelahkan dirimu? Sementara dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura? Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ini keutamaan yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tekun melaksanakan salat malam. Yang kedua, salat malam merupakan sebab yang paling besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, salat malam adalah sebab yang paling besar untuk masuk ke dalam surga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, selapu ita ini pada melihat tama surga, dia narak dengan dia melihat tama surga. Bahkan munda ketuan dengan kafir ini, dengan Yahudi, dengan Nasara, munda ketuannya miliki dia tama surga, milih angkatnya. Ya, iblis pun milih tama surga. Lagu apakah setiap manusia si melihat tama surga mau ia tama surga? Tidak. Ya, untuk masuk ke dalam surga itu ada cara-caranya. Salah satu di antara cara agar kita bisa masuk ke surga adalah salat malam. Ya. Apa dalilnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah? Fa'an Abdullah bin Salam atau Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ini asalnya dia orang Yahudi. Asalnya adalah orang Yahudi. Qal Abdullah bin Salam ini mengatakan, lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, injafala an-nasu qibalahu, semua penduduk Madinah ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah, ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Pas sampai di Madinah, selapu penduduk Madinah ini
datang melihat berdait kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rupanya Nabi yang terakhir ini? Bagaimana rupanya Nabi yang hebat ini? Termasuk Abdullah bin Salam ini datangnya melihat kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita katakan Abdullah bin Salam ini aslinya adalah apa? Orang Yahudi. Ya, dia mengatakan Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk-penduduk Madinah ini selapuknya bersorak-sorak. Nabi telah datang ke kota Madinah. Nabi telah datang ke kota Madinah. Nabi telah sampai di kota Madinah. Mereka semua senang. Abdullah bin Salam ini penasaran ya. Ngumbe ke ruana Nabi si terakhir, Nabi yang paling hebat ini. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmati Allah, Nabi Muhammad ini sudah disebut di dalam At-Taurat dan di dalam Injil. Ya, jadi dengan Yahudi ini tahu na ya Nabi enta dikenal. Begitu juga orang-orang Nasara kenalnya Nabi enta. Kan Allah di dalam Al-Quran ini berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi enta dengan Yahudi, dengan Nasara. Kenalnya Nabi enta ini kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Kan itu ini si jari ama. Apabila anak teno yerere tahu te apa maksudnya, mun nangis anak te tahu te apa melena, wah amun wah kantinya bang tahu kita apa melena anak te ini. Begitu juga orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sangat-sangat mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagu kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi enta? Karena ia talonati. Ya, ia talonati para nabi si terakhir, nabi yang paling hebat ini dari bangsa Yahudi. Lagu ternyata nabi terakhir ini dari bangsa apa? Bangsa Arab. Sementara dengan Yahudi kan dengan Arab ini lekan laik bermusuhan. Jadi ndak ada bengak apabila dengan Yahudi ini sematiknya dengan Arab si Arab di Palestina ini, karena permusuhan ini lekan laik bukan dari sekarang. Ya, lebih lagi nabi si terakhir ini ternyata bukan dari kalangan Bani Israel, tapi dari kalangan bangsa Arab. Ya, bangsa yang mereka rendahkan. Nah, Abdullah bin Salam ini datang dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihatnya berdait. Perhatikan apa katanya Abdullah bin Salam ini, falamma tabayyantu, begitu aku jelas melihat wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzdzab. Saya mengetahui dari wajahnya ini bukan wajahnya orang yang suka berbohong. Perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu. Apabila ita girang nungkulang pengaruhnya ini arak lemukan ta, munta girang gawe dosa pengaruhnya ini tempoya lemukan ta. Ya, beriman ita tempoya lemukan ta. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum apa? Fi wujuhihim min athari as-sujud. Tanda-tanda itu di wajahnya dari bekas-bekas sujud. Mukana akan bersinar meskipun nebedang, meskipun neletak, mun rajin sujud, maka wajahnya akan bersinar. Karena ini sudah merupakan apa? Keputusan Allah. Ya, lagu dengan ini timakna bagus, timakna ganteng. Lagu rajin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mukana pasti gina pedang jarina. Bermaksiat kepada Allah, bedang jadinya. Masa putih?
Antum ngantuk ini? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh." Pada hari muka bersinar putih dan ada wajah menjadi hitam. Ya, si putih muka neno ahlus sunnah kata Ibnu Abbas. Si bedang muka neno adalah ahlul bid'ah. Ya, dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, apabila kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pengaruh ketaatan itu tempoy oleh muka anta. Ya, gawe itu maksiat tempoy oleh muka anta. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Salam, begitu saya melihat wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tahu bahwa ini bukanlah wajahnya orang-orang yang suka berdusta. Lalu fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi. Ucapan yang pertama yang aku mendengar, yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam." Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, salam ini termasuk sunnah Nabi entah. Apabila ida berdaitkan baturda, Assalamualaikum. Apabila kita berpisah, Assalamualaikum. Ya, mbembe tak ada berdaitkan baturda, Assalamualaikum. Bahkan munda bonceng baturda ini turun nida beli teh botol misalnya, tulak kita malik, Assalamualaikum. Ya, tetap ida mau apa? Pahala. Dan salam ini doa luar biasa. Coba perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, apa ucapan salam ini? Assalamualaikum. Yang doa yang kita adik terselamat you know? Assalamualaikum warahmatullah. Yang doa yang kita adik temu rahmah wabarakatuh, dan semoga Allah memberimu keberkahan. Kan doa luar biasa ini. Ya, itu saling doa yang batur ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim." Apabila ida berdaitkan semetonda, saya maksudnya semetonda ini, sesama muslim. Ya, kan ini muslim kanyan ini. Dinarak dengan kafir ini kan, dinarak dengan Yahudi, dinarak dengan Nasrani. Selapuna alhamdulillah muslim ini. Ya, setiap kita bertemu dengan saudara kita yang muslim, Assalamualaikum. Balasnya ya alhamdulillah. Ndekna balas ya tetap ida mau pahala. Ndek ada rugi sama sekali. Kenapa? Karena kita menjalankan perintah Allah dan kita melaksanakan hak seorang muslim. Nengke salam ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dia praktekannya sunnah Nabi ini. Ya, sehingga terjadilah apa? Cekcok, gontok-gontokan antara kaum muslimin gara-gara salam ini mereka tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim." Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, maka hendaklah dia mengatakan Assalamualaikum. Itu ini lek pondok. Kadang-kadang beberapa ini murid-murid ini, santri-santri ini mek itu gedek. Dan kita akan hukum dia. Lagu ketika nak datang langsung Assalamualaikum. Kena itu telang ya gedek itu. Ya, kenapa bisa hilang? Kan kita sudah didoakan ini. Assalamualaikum, keselamatan bagimu. Masa mai angan tersilik dengan siwah doa yang itu bagus, doa yang ini. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Warahmatullah, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Bagaimana kita akan marah ini coba? Ya. Nah, kemudian
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini bapak-bapak girang itu lupa ini. Sunnah ini. Apa itu? Apabila kita masuk ke rumah ini, ucapkanlah salam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhalta ala ahlik." Nabi yang ajarnya sahabat ini, apabila engkau masuk ke rumahmu, fasallim ala ahlika, ucapkanlah salam kepada keluargamu. Assalamualaikum. Ya, apa makna? Yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitik. Ini akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Subhanallah. Tak ada kairan berkah ini bapak-bapak. Apa berkah ini? Apa berkah ini? Berkat ini tak ada ya. Berkah ini bukan berkat. Ya. Berkah ini atau barakah ini al khairul kathir, kebaikan yang banyak, yang terus menerus. Ini arti barakah. Deke berkat ini. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila engkau mengatakan assalamu alaikum, maka ini akan menjadi keberkahan bagimu dan bagi keluargamu. Ya. Lagu itu jarang itu apa? Mengucapkan salam alaikum ini. Yang jadi anak ucapkan salam kepada ibu bapaknya. Seorang ayah ucapkan salam kepada anak dan istrinya. Tima ada berdaitkan coba beyak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya mau berdaitkan coba beyak ini langsung salaman, assalamualaikum. Apa kabar? Sehat? Bagaimana keadaan sekolahmu? Jadi beyak ini tima nak telah. Apabila itu si tua ini mengatakan assalamualaikum, ilah itulah. Ya. Tapi karena kita tidak mempraktikkan sunnah Nabi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi terbaik, Rasul terbaik, manusia terbaik. Ndik negengsi, ndik ilah bersalaman kan coba beyak kode ini. Ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, salam ya, assalamualaikum. Wahai Abu Umair, kenapa ya? Dibikinkan dia kunyah, piangnya perama. Ditanya bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan burungmu ini? Ya bede burung lagu apa rana kedit lagu sakit. Ya, ditanya dia. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, apabila itu taman yang balenta tidak mengucapkan salam, demennya syaitan ini. Ya. Apa katanya syaitan ini? Sekarang kita dapat tempat tidur. Ini artinya apabila ida tama balenda tidak mengucapkan salam, berarti ida ngundang syaitan ini na tidur le balenda. Ya. Terus mun syaitan tidur le balenda, kira-kira gini ngombe syaitan ini gini doa yang ida? Tidak, tapi digoda. Anak kita digoda, istri kita digoda, keluarga kita digoda. Ini gara-gara kita tidak mengucapkan salam. Ya. Kemudian apabila masuk tanpa salam, kemudian makan tanpa bismillah, double makna syaitan ini. Kita dapat tempat tidur, dapat makanan lagi. Kan selain sehat, syaitan ini jarina. Semakin dia sehat, semakin dia kuat menggoda kita. Coba lihat pengaruh salam ini bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah. Ya, tapi kita ini banyak mengabaikan salam ini, tidak mengucapkan salam. Bedai titekan cebaturta tidak mengucapkan salam. Ya, tamai taning balenta tidak mengucapkan salam. La ilaha illallah. Jadi ucapan yang pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas afshus salam, sebarkanlah salam. Kemudian wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Ya, karena memberi makan ini adalah ibadah yang paling mulia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yut'imuna at-ta'ama, kelanjutannya apa? Ala hubbihi miskinan wa yatiman
wa asira, yang artinya adalah mereka memberi makanan. Yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Itu biasanya si sadek tetangga itu makanan si wahandik tedeman ngakannya malik. Apa contohnya biasanya, terutama di bulan Ramadan, ya, ketika tegin berbuka beli jus jeruk, jus apel, kemudian beli donat, beli ini macam-macam belinta. Kemudian pas azan paling sesidut si kakan tak korma 2 biji 3 biji besar itu, sisa neno tamang ta ya tipak kulkas, ya jemak beli temalik, ya sesidut 2 sidut kakan ta tamang ta ya malik le kulkas, si wah lekan rubin ini wah berubah ambuna makanan ini, ya yang dari kemarin ini si aral dalam kulkas ini wah berubah ambuna ke sadik wah tetangga, si wah berubah ambuna ini sadiknya tetangga na. La ilaha illallah. Ya, tentu mau saya pahala lagu ngumbi ke pahala ini, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi, mereka memberi makanan yang mereka suka makan. Itu demen ditengahkan sesiong si masih angat, sadik tetangga ente sesiong si masih angat ino, ya itu demen ditengahkan mangga pau si manis, sadik tetangga ente ino pau si manis. Ndak pau si pedis ino sadik tetangga terus ida ngakan si manis-manis ini. Salah ini bapak-bapak. Ndik nengeno cara dengan akhlak orang muslim. Ya, kemudian perhatikan ini bapak-bapak. Ya, ini kan lui bebeak ini. Ide datang lekan Mataram nganti ide rambutan. Gita na si anak tetangga dia harus desadik ya. Ndik dekanggo nek sadik ya. Munde de melanya ada ya sebok ya ndak sampai kita si anak-anak tetangga anda ini. Ya, la ilaha illallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi." Mereka memberikan makanan yang mereka sukai. Ya, miskinan, orang-orang miskin. Wa yatiman, dan orang anak miskin, anak-anak yatim. Wa asira, dan orang-orang yang tertawan. Setelah ini apa kata Allah? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami ini memberi kalian makan liwajhillah, karena Allah. Kami tidak mengharapkan balasan, kami juga tidak mengharapkan terima kasih. Ya, ini berarti ya tentu ikhlas. Munna tentu ikhlas di makna meskipun misalnya sadik dah ya lagu saud dah ya makanan dah itu ndek negin gedek. Kenapa? Karena ikhlas dia karena Allah Subhanahu wa taala. Faham ini Bapak? Nah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, afsyus salam wa at'imut ta'am wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu ini rahmat Allah, silaturahim ini merupakan ibadah yang paling mulia, yang sangat mulia. Apa arti menyambung silaturahim bapak-bapak? Ya, maksudnya apa nyambung silaturahim? Nyambung, mun tersambung ini berarti ya apa? Yang ngombe no, si tersambung ini yang ngombe no, ya petok. Ya petok sambung tu yang malik. Ya, jadi keluarga ante ini ndene mele berhubungan kan cete petok na hubungan. Ita ketuk ita menyambungnya. Ini namanya silaturahim. Mun ita bagus, ya bagus. Ini namanya membalas kebagusan, bukan menyambung silaturahim. Siaran menyambung silaturahim ini adalah
apabila petukna ya sambung daya Malik. Dan ini merupakan ibadah yang paling mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia menyambung silaturrahimnya. Ya. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata qati'u rahim. Nek negin tama surga dengan si metuk tali silaturrahimna, ngombe cara na petuk ya ndek na mele nyapa ida ndek na mele nyapa ya. Petuk dah arak ke dengeno. Harak dengeno. Nah, ingat ini bapak-bapak. Munna arak mati ida sendek manda tobat berarti ida mati ida nganti dosa beli berarti mati ida mati apa raneno? Husnul khatimah ino? Su'ul khatimah haraneno? Kah? Saya si mele mati dalam su'ul khatimah silahkan. Dakwah ada sambung ya. Lagu jemaah atau sulikna mati dia rasa dah jemaah menduah mati. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Ndik natama surga lekan pertama. Lagu jemaah terakhir na baru natama. Terakhir natama berarti sebelumnya dia berada di mana ini? Neraka tahu na? Ya terakhir sugul lekan neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan manusia si terakhir sugul lekan neraka ini dia sudah menjadi langas. La ilaha illallah. Mele dia jadi langas? Jadi munde dek mele jadi langas, munde mele selamat di dunia dan di akhirat, silahkan sambung silaturahim itu. Ya, timak na panah ni dan nara ilak dan ndak apa-apa. Sok dah selamat dunia akhirat. Ya, nengka dan mele balas salam dah, jamak sulik na terus. Enti angin hadiah. Ya, undangnya ning balen dah terus sampai dia mati. Apabila mati ida, sementara dia tidak mau menyambungnya, ketika nak ketuani dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa sampai kamu mati belum menyambung silaturahimmu? Ya Allah, sudah saya datang berkali-kali namun dia tidak mau. Ara alasan dah. Ya, lagu munda ilak ndik dah semal ketuk. Ya, sampai dah mati. Apa ke alasan dah jemaah? Muna ketuani dah. Kenapa sampai kamu mati belum menyambung silaturahimmu? Oh ya Allah, saya ilak. La ilaha illallah. Ilak na sambung tali silaturahim. Lagu ndik nilak taman neraka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ini yang pertama afsyus salam, sebarkanlah salam. Yang kedua adalah at'imut ta'am. Kemudian yang keempat yang pertama adalah afsyus salam, sebarkan salam. Dan yang kedua adalah berilah makan. Kemudian yang ketiga wasilul arham. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam pada saat semua orang sedang tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Salatlah di tengah malam di saat orang sedang tidur, maka engkau akan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Apa maksudnya selamat ini bapak-bapak? Karena dengan si rajinnya solat malam karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti solatnya ini akan mencegahnya dari kekejian dan kemungkaran. Kan Allah berfirman, innas salata tanha
anil fahsya'i wal munkar. Salat ini mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Jadi ini menunjukkan bahwa salat malam merupakan sebab yang paling besar yang dapat memasukkan manusia ke dalam surga. Yang ketiga, qiyamul lail min asbab raf'id darajat fi ghurafil jannah. Salat malam merupakan sebab terangkat derajat kita di dalam surga. Ya. Jadi surga ini luwih tingkatan-tingkatan, luwih derajatnya. Ya. Semakin terrajin salat malam, maka semakin atas derajatnya. Ini berdasarkan hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga, ya, selaput kita ini, apabila kita masuk surga, mudah-mudahan selaput kita pada tamu surga, ya, selaput kita jemaah di dalam surga ini mau kita berdua kita istana ini, ya, padahal ndek tuah beli tanah tu no, ya, ndek tuah beli bahan bangunan, lagu mau ita istana, ya, piran tapi ya istana ini, ndek tuah ketok, ndek teman ketok ini, selong-selong wahara istana tu no. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan ketaatan-ketaatan ini. Salah satu ibadah ini atau ketaatan ini adalah solat malam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jannati ghurafan. Di dalam surga itu ada ruangan-ruangan, kamar-kamar. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Luarnya bisa dilihat dari dalamnya, dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Muntahayalangnya ini, muntahayalangnya pada merangkun rumah kaca. Lagu ngumbi cara dah hayalang ya, pasti hayalan dah itu, ya apa? Salah hayalan dah itu. Karena si aran surga ini, apa si arak tono ini tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Dalam surga arak anggur, tinilai dunia dah arak anggur, ya, pasti apabila dengar ta anggur di dalam surga, pasti si terlintas le laparana otak ta ini anggur marak si arak le pekan ini salah ini. Namanya saja yang sama, namun hakikatnya ini dia berbeda. Ya, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dalamnya dilihat dari luar, luarnya dilihat dari dalamnya. Berarti pada merangkun rumah kaca. Ya, namun hayalan ini ia salah. Apakah kaca di dalam surga ini pada merangkun kaca le dunia? Tentunya tidak sama. Ya, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin berfikir kita, langumbe ke idapna kan ilak kita, dalamnya bisa dilihat dari luar. Bahkan kita na itu sedang dengan itu ketika kita tokolkan jesenina atau kita na itu sedang dengan, jangan pikirkan nino. Ya, pikiran berbicara na ada di bawah tama dulu. Ndak ada pikiran kita na itu sedang, ya, ngumbe carana mun tetokol kan senina tekan dengan siliwat inom gita na itu tidak ada seperti itu. Masing-masing kita berdua surga sendiri-sendiri, tetangga tersendiri surga na kita masing-masing sendiri-sendiri surga-surga anta. Ya, jadi jangan khawatir. Dia berusaha ngumbe carana adek tebau tama, ino yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian
Lalu sahabat bertanya, afwan, Nabi mengatakan, a'addallahu ta'ala liman at'ama at-ta'am. Rumah ini, istana ini dipersiapkan oleh Allah untuk siapa? Nabi mengatakan, liman at'ama at-ta'am, bagi orang yang memberi makan, memberi orang miskin, orang yatim, orang fakir, ya. Kemudian wa alanal kalam, dan ketika berbicara ini bagus cara ngeraus. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu rahmatullah, yang namanya bagus cara ngeraus ini adalah ucapan-ucapan ini bagus, kata-katanya. Kan arak dengan kadang-kadang kotor cara ngeraus, sakit perasaan dengan ini. Arak dengan ya bagus kalimat-kalimat ini, lagu cara nyampaian ini dia bagus, sehingga dengan si dengarnya tersinggungnya jarinya. Ini juga tidak bagus. Jadi yang dimaksud dengan kalam atau ucapan yang bagus ini adalah kalimat-kalimat ini bagus, kemudian cara nyampaian ini dah bagus. Ya, ndek dikena kasar cara ada nyampaian sini. Ya, misalnya tu nolek ke Bangkerang, ya, biasa-biasa cara ngeraos, lagu marangku dengan bajaguran cara ngeraos. Ya, sehingga dengan si tumbe nak ketua aning ke Bangkerang pasti dia tersinggung. Karena ngene cara ngeraos ini. Padahal dia ngeno maksudnya. Ya biasa ini, tapi cara menyampaikan ini dia keras lalu sehingga orang tersinggung. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang akan mendapatkan istana yang luar biasa ini sifatnya pertama dia adalah at'amat ta'am, memberi makan. Yang kedua wa alanal kalam, nah bagus cara apa? Ngeraos. Ini kepada istri, kepada anak-anak endah. Ya, ndak tegirang nyumpak. Ya, ndak tegirang silile senina ta. Ndak tegirang silile anak jarin ta. Ini ta bapak-bapak itu ni kadang-kadang muntakedak sumpah ta senina ta, subhanallah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya. Yang baik kepada istrinya berarti apa? Manusia si cengi ini adalah yang jelek kepada istrinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahmat Allah, jarak umur Nabi kanca Aisyah radhiyallahu taala anha pira tahun? Ada mengatakan 40 tahun, ada mengatakan 42 tahun. Jarak antara umur Aisyah kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lagu timak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam balap-balapan ni kanca senina na kanca Aisyah. Ide wah ke de balap-balapan. Wah ke de balap-balapan kanca senina ada. La ilaha illallah. Jadi timak dan dek balap-balapan sok de leka-leka kanca senina dah tu. Saling panik tu le balik. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam timak na tawa, kemudian Aisyah ini masih aparana, masih kecil. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Aisyah umurnya 18 tahun. Lagu timak nengano Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni ilak balap-balapan kanca senina na. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alanal kalam, dan bagus cara yang berbicara kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada orang-orang lain, semua bagus cara yang berbicara. Yang ketiga, wa taba'as siyam, dan dia tetap puasa. Puasa wajib, kemudian puasa-puasa yang sunnah. Kemudian setelah itu wa afsyas salam, dan dia sebarkan salam. Ya, ini perhatikan bapak-bapak ini, salam ini wah apa rana ini sunnah yang sudah mati ini. Kita tidak terbedaitkan cebatur ta, kita tidak mengucapkan salam. Bedait kita kanca dengan si muslim ini tidak tanda kenal ya, assalamualaikum, assalamualaikum, dinarak nagen. Ya,
Kanca batur terdoang, salam ini sudah berkurang ya. Apalagi salam kepada sesama kaum muslimin. Hidupangnya sunnah ini bapak-bapak, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kumpulangna itu kanca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kanca tengumpul jemaah. Hidupkan sunnah ini. Ya. Kemudian wa afsyas salam, dan dia sebarkan salam. Wa shalla bil laili wan nasu niyam, dan yang berikutnya adalah dan dia salat malam di saat orang-orang sedang tidur. Ya, lagu perhatikan ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Biasanya apabila kita bangun di tengah malam ini, dengan ini pada tindo, selapuna anak jarin tertindo, senina tertindo, ya khusyuk ida salat, datang syaitan ini mengatakan ida ini paling alim dat ini, dik narak dengan alim mara ida, selaput dengan pada tindo ida turas ida, ya salat ida, selaput dengan pada tindo, anak dengerok ya senina daripada ngerok. Tetangga-tetangga dan selaput ni yang ngerok, ida turas, ida solat, ida sehingga beli otak dah. Ya, wala luar biasa, memang saya ini hebat saya ini. Besok saya solat lagi. Bukan. Ini namanya ujub. Ya, ini arana apa? Ujub. Bangga beli otak dah. Gara-gara ibadah dah ini. Subhanallah. Padahal sindodo ida ini adalah apa? Allah. Kemudian yang menggerakkan hatinya untuk beribadah ini adalah Allah. Ya, lagu ini ide beli otak. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, hati-hati ini adalah syaitan. Ujub ini termasuk adalah syirik kecil. Nas'alullah salam al-afiyah. Kemudian yang keempat. Masih waktu kita? Dah ilah 3 minit pakai tanya jawab. Hah? Kah? Silakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, jika ada pertanyaan